aktor sinetron seperti tidak pernah lepas dari karakternya. Ia dramatis, intens, dan palsu. Kalian berpikir semua itu adalah gua, it's okay, nggak apa-apa. Silahkan kalian berpikir seperti itu, nggak apa-apa. Atau selama hal itu bisa membuat kalian bahagia di luar sana sih, it's okay, nggak apa-apa. Walaupun dibilang. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi viral, yaitu muncul klarifikasi dari artis bernama Eza yang dikaitkan dengan buku Aureli. Emang isi bukunya apa dari Aureli ini ya? Teman-teman pasti penasaran gimana sosok Eza ini mengklarifikasi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Biar kalian tidak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini dia isi dari bukunya ya. Ini cuma kita ambil bagian-bagiannya aja. Lalu dengan Zane, aktor sinetron seperti tidak pernah lepas dari karakternya. Ia dramatis, intens, dan palsu. Ia bicara dengan alis naik dan suara yang sengaja dibuat. Kami sampai di rumah, ia duduk di sofa di depan televisi seperti biasa. Saat ia menyalakan TV, langsung muncul acara gosip. Wajah yang familiar muncul di layar. Zane, pacarku sebelum Bobby, yang dulu selalu berlebihan dengan segala hal. Beritanya. Oke, yes, hi Aulia, saya Zaginono. Terima kasih udah komen. Oke, apa susahnya bilang hi? Hi, oke, hi. Oke, ini saya baru pulang kerja, jam segini jam 12 malam saya baru pulang kerja. Wah, capek banget, reki tempat. Alhamdulillah, iMove kita semakin berkembang. Kita akan collaborate dengan salah satu, yang ternama di Indonesia, dan alhamdulillah sekali gitu. Terus nggak sabar juga besok pagi jemput anak-anak pulang sekolah. So happy banget, alhamdulillah ya Allah, bersyukur banget. Jadi buat kalian semua di luar sana, mau kalian punya masalah seberat apapun, udah chill, tenang aja, semua pasti akan ada jalannya, dan Allah pasti akan ngasih jalan yang terbaik untuk kita semua. Dan untuk kalian, hai. Bentar, kok apa yang diisi buku sama? Kalau kalian perhatikan dari cara ngomong dengan alis yang digerakkan. Wow. Hai, perkenalkan nama saya Wali. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan teman-teman, sebenarnya itu adalah video lama dari sosok Eza. Nah, ini dia videonya. Kalau kalian lihat, ini di-upload tanggal 25 bulan 11 2025. Dan kebenaran aja, entah kenapa namanya ada Aulia. Ya, jadi bukan Aureli ya, teman-teman. Dan di sini akhirnya Eza Gionino terkait spekulasi netizen yang menyebut dirinya sebagai salah satu tokoh dalam buku karya Aureli Moremas yang disebut aktor penuh kepalsuan dramatis. Wow. Dan kita lihat klarifikasinya apa sehingga muncul narasi seperti itu. Oke, gue tahu sekarang lagi ada isu yang lagi ramai banget. Ada seseorang yang lagi bikin buku, ada yang bikin novel mungkin ya gitu tentang kehidupan dia. Dan ada satu karakter atau seseorang yang disebut sama dia, dan kalian berpikir semua itu adalah gua, it's okay, nggak apa-apa. Silahkan kalian berpikir seperti itu, nggak apa-apa. Atau selama hal itu bisa membuat kalian bahagia di luar sana sih, it's okay, nggak apa-apa. Walaupun dibilang berlebihan, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya mungkin ya. Tapi gue harapin sih semoga semua ini bisa cepat selesai, cepat berlalu. Kamu di sana juga sudah menikah, so ya semoga sehat, baik-baik aja bersama suami di sana. Tapi palingnya yang bikin gue happy sekarang itu adalah Indonesia tuh semakin maju. Kenapa? Karena 1 tambah 1 itu 2. Jadi ya, oke, wassalamualaikum. Tuh, dia mengklarifikasi kalau tidak apa-apa ya. Dia juga nggak tahu dia ini emang berlebihan atau kayak gimana, dramatis. Kalau kata netizen, tapi dia tidak menyangka loh, malah dijadikan jokes. Salut sih sama Eza
Gionino, dia nggak jatuhin perempuannya. Dalam kasus ini, kamu bagus sekali menanggapinya. That simple. Tapi bener ya, alisnya naik gitu kalau ngomong. Ternyata kamu curiga juga ya. Saya nggak merhatiin loh selama ini dia jadi artis ya. Asal lo tau bang, dulu pas zaman sinetron putih abu-abu, gua ngidolain lo sampai rambutan dan berantakan. Gua ngidolain lo sampai rebutan dan berantem sama teman di sekolah karena mikir kalau lo jodoh gua. Wih. Ini that simple, ini berlebihan pemikirannya ya. Oke, untuk siapa namanya? Oke, Senja. Mungkin kalau misalnya benar kamu jodoh aku, mungkin ya saya nggak sendiri di rumah kali ya sekarang. Oke, anyway, ini luar biasa banget. Baru bikin setelah sekian lama nggak bikin video TikTok dan akhirnya wah, baru bikin langsung 1 juta. Oke, thank you banget. Oke, itu cuman bercandaan aja ya. Semuanya itu cuman bercandaan. Dan kalau kalian tanya suara saya, yes, suara saya memang begini adanya. Ya maaf kalau misalnya ada salah-salah, tapi ya balik lagi 1 tambah 1 20. Nyindir. Terserah sih yang mau ngitung ya gitu. Mau berapa kayak jadinya. Enggak sih. Oke, sekali lagi maaf lahir batin, itu semua cuma bercandaan saya. So, Senja terima kasih juga komennya. Oke, semoga sehat selalu di sana. Saya baru pulang kerja, saya mau istirahat. Eza menyindir that simple. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya. Dan dia ada lagi nih sama teman-temannya. Simple. 1 tambah 1 tuh 20. Oh, 2 tambah 2 itu 400. Iya. So, Ibu kota Jakarta? apa? Jakarta. Mungkin Eza juga nggak menyadari ya dulu sifat Bobby itu emang sekeras itu gitu kan, memperlakukan Aureli ya sebagai mantan lah ya. Nah, ketika Bobby di tempat parkir nih, kayak gini tuh Latin. Lu sebel gak sih ngeliat orang parkir kayak gini nih Latin nih? Gimana tuh? Nih, gua kasih lihat ya. Itu ada 2 mobil kan, bener gak? Iya. Itu bisa muat 3 gak? Iya kan? Bener gak? Udah bisa muat 3 tuh. Tapi gua gak bisa masuk. Kampret ya? Ngerti gak maksud gua? Pas-pasan kan itu? Tuh. Nah ada ini cara yang tepat, lo tau gak apa? Memberi pelajaran orang-orang yang parkir yang ngehe. Wih. Latihan ngeliat ya tuh, di spion gue tipisin ya mobil kayak gini. Ini baru ini latihan spion gue tuh. Tuh latihan nih. Lihat tuh mobil hitam tuh. Latihan nih, gue tipisin nih latihan. Tipis banget gue tipisin sama gue latihan. Asik ya. Membuktikan bahwa Mengerikan sekali ya. Asik gak tuh gue tipisin sampai dia nggak bisa keluar. Asik gak tuh? Asik. Ente juga keluarnya kayak gimana? Kan? Tipis. Cakep gak? Lihat gak tuh? Tuh latihan tipis tuh. Gue tipisin sama gue. Dia nggak bisa masuk kan pintu kiri. Nah, sedangkan gue bisa keluar. Gokil ya tuh latihan. Asik gitu. Agak nakal ya. Semua laki-laki bisa punya anak, tapi tidak semua laki-laki bisa jadi figuran ayah. Wow. Robi ini adalah sosok yang sangat sayang banget sama anak. Sayang. Itu hidup saya. Langsung menang. Kau baik sekali ya, kau baik. Iya, gue sayang banget. Gue ngeliat foto-foto lo di Instagram, terus ngeliat foto-foto. Ada nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa dong. Oh iya. Terus ngeliat di Instagram, terus ngeliat ada di YouTube kalau nggak salah. Sosok yang istilahnya sosok yang sering berperan sebagai antagonis, tapi ternyata adalah sosok bapak yang sayang banget sama anak. Serius, gue pernah lihat. di YouTube ada ya? Di YouTube apa di apa gitu Oh, Robby Tremonti masih Oh iya. Bener ya? Iya. Bener ya, itu luar biasa banget loh di balik itu. Tapi emang sekarang anak umur berapa sih? 4 tahun. 4 tahun. Cowok. Dan harus cowok sampai mati. Ya Jaden udah kayak apa ya? Guys,
sama kayak Kang Pang kan juga udah punya anak. Buat kita seorang bapak kan yang memang apa ya, sosok ayah ya. Semua cowok maybe bisa punya anak, tapi belum tentu, maaf ya, bisa jadi figur seorang bapak. Sama. Oke, ini masih oke lah, Si oke, next. Udah lihat videonya yang ini belum, Kak? Nih. 2013 tuh, sampai 2015 2 tahun itu mengalami depresi kronis. 2 tahun. Jadi hati-hati sama teman-teman di sana tuh yang punya rasa memiliki. Maksudnya memiliki? Pasangan kayak oke. Putusnya dengan Aureli itu membuat Bobby itu jadi depresi berat ya. Kenapa Ya, depresi? selama ini dia selalu mendapatkan apa yang dia mau, dia bisa kontrol semua orang under his wing gitu. Dan kemudian kok ternyata orang yang dianggap dia harus nurut sama dia itu memberontak. Jadinya ekspektasinya pun harus terjadi pergeseran. Sehingga sampai kena penyakit kejiwaan. Kayaknya depresinya nggak cuma 2 tahun itu yang dia sebutkan ya. Tapi sampai sekarang pun dia masih depresi. Dengan menganggap bahwa Aureli itu seperti barang milik dia. Ini video tentang, hey Kak Aureli, kamu tahu nggak kalau dia ada kena mental heart, yaitu unipolar depression. Itu apa itu guys ya? Unipolar depression. Tapi inilah ya dari sisi klarifikasi Eza teman-teman ya. Oke, that simple kata dia 1+1. Aku undur diri dulu. Gimana menurut kalian ya soal klarifikasi Eza? Ya aku sih oke aja sih, nggak ada hal-hal yang aneh ya. Ya udah, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you. Bye bye guys. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.